Halo, saya tadi udah coba hubungin teman saya. Kita mulai lagi aja ya, sambil menunggu dia masuk. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol. Iya, hari ini hari ketiga ya, hari ketiga 90 Days Live yang challenge yang saya buat. Eh, Challenge ini saya buat untuk berbagi berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi cerita juga. Mungkin nanti ada teman saya yang datang, dia mau berbagi cerita. Nanti kita coba ikuti ya seperti apa ceritanya dan seperti apa inspirasi-inspirasi yang datang dari obrolan-obrolan kita. Hari ini weekend ya, hari Sabtu, cerah juga di luar. Seperti tadi yang siaran percobaan saya yang pertama, hari ini saya tadi habis belanja, terus Jakarta Selatan tadi cukup ini ya, lengang, nggak macet, nggak terlalu banyak kendaraan. Mungkin pada liburan ya. Iya, eh, hari ini teman yang mau saya undang itu seorang moms, teman saya juga, teman di komunitas juga. Kebetulan dia menerapkan pola hidup sehat setiap hari, dan kalau menurut saya mbak yang satu ini oke banget, dan kayaknya kita perlu tahu deh resep apa yang dia terapin dalam kesehariannya nih, agar bisa sehat, bisa bahagia, dan bisa sejahtera nih tuh. Oh iya, ngomong-ngomong soal sehat, saya sebelumnya eh, bekerja di majalah kesehatan dulu, tapi sekarang sudah tutup ya, majalah Nirmala. Dan di situ memang banyak ngebahas soal ini ya, pola hidup sehat, pokoknya yang sehat-sehat deh, makanan sehat, terus olahraga yang sehat kayak gitu-gitu. Tapi nanti kita coba tanya-tanya juga ya sama Mbak Lala, resep sehatnya tuh apa. Sebelum sebelum nanti Mbak Lala masuk, saya mau kasih tips juga nih ya, karena saya book designer, terus mungkin beberapa kali punya pengalaman membantu penulis untuk membuat buku. Saya mau kasih tips soal membuat buku nih buat teman-teman yang mau mulai menulis, mau mulai membuat buku. Jadi saya punya apa ya, resep sederhana nih eh, untuk memulai membuat bukumu sendiri. Jadi kebetulan saya juga membantu beberapa teman untuk teman-teman penulis pemula ya, terutama untuk bikin bukunya sendiri nih gitu. Mungkin ada beberapa orang yang punya kendala ya, gimana sih cara menulis buku gitu, bagaimana sih awalnya gitu. Jadi pertama memang kalau untuk membuat buku itu kita harus menyiapkan naskah dan isinya ya, terutama naskah dan isi bukunya seperti apa, kita mau mau ambil tema apa. Nah, ini berkaitan sama resep resep saya yang tentang membuat buku nih. Jadi saya punya resep namanya tips sakti. Halo Mbak Lala. Wah, baru mau ngomongin tips sakti, tips sakti, tips pasti. Tamunya udah datang deh, teman saya. Oke, saya nanti kita obrolin lagi ya kalau ada waktunya ya. Saya coba invite Mbak Lala dulu ya. Coba tips pasti membuat buku, nanti kita bisa bahas itu lagi kalau ada waktunya ya. Hai, Halo. halo, halo. Selamat Apa kabar? siang, selamat berjumpa. Selamat siang. Sehat ya?
Alhamdulillah sehat Mbak Lala. Ih, iya, iya, iya. Ini Suaranya tadi nggak ada ya tadi ya? Aku baru-baru suaranya nggak ada keluar, tadi. ya, ya, sudah bisa. Keluar. Oke, oke Mbak Lala. Tadi kan aku udah sempet apa cerita ya kalau Mbak Lala itu apa suka menerapkan pola sehat dalam kesehariannya. Ya Ya, nggak? Benar nggak Mbak Lala? iya, 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 pola Hmm, makan, pola makan ya. pola Oke. makan. Eh, tapi sebelum sebelum kita ngebahas itu, coba kita perkenalkan Mbak Lala juga ya. Nanti kan mungkin banyak teman-teman yang belum kenal juga nih Mbak Lala itu siapa. Coba Oh, mungkin perkenalkan dulu ya Mbak Lala. iya, iya, iya. Saya Lala Ursula. Saya ibu rumah tangga dan juga ada sedikit bisnis bikin baju seragam dan lain sebagainya. Pada saat kemarin pandemi itu kan penjualannya menurun. Saya mulai Hmm. beralih mencari-cari bisnis yang bisa survive tuh kayak apa. Ternyata yang Hmm. bisa survive itu yang di internet, lewat internet. Makanya ya saya apa coba lah gitu, walaupun gaptek, walaupun nggak pinter banget, udah pernah nyoba digital, bisnis digital, tapi otodidak saya coba sendiri, dengar kata orang begini-begini, tapi sempat salah langkah, jadi kalau salah langkah jadi lama ya, waktunya terbuang. Seperti itu Mbak Penny, dan pola makan sehat ini saya laksanakan memang sudah lama, karena saya mengalami banyak masalah kesehatan. Jadi udah ada tanda nih Mbak Penny nih. Oh. Udah ada tanda, makanya saya mulai jaga-jaga deh supaya hari tua nanti enggak menderita sakit yang parah gitu. Banyak kan teman-teman saya juga di usia-usia produktif tuh banyak menemukan masalah kesehatan. Bahkan ada beberapa yang sudah kembali. Nah, Aduh. karena kan usia-usia 40-an gitu loh, udah mulai ada gangguan gitu kan, dan kalau tidak cepat diatasi, tidak berubah pola makan, pola kesehatannya, pola pikir, pola hidup, itu banyak yang mengalami lebih terjerumus lagi gitu loh ke dalam penderitaan penyakit. Itu yang menjadi concern saya, supaya aduh jangan deh sampai seperti itu, maka saya alihkan. Nah, yang kedua, saya menjalani pola hidup itu, Persiapan untuk kedepannya ya. betul, karena kita yang bikin. Kalau nanti tuanya sakit itu karena mudanya nih banyak kekeliruan yang dilakukan gitu, dari pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, yang kedua, kayak saya melakukan hidup sehat seperti itu karena badan saya mudah banget Mbak Penny gemuk. Lihat orang makan aja saya bisa gemuk. Kayaknya saya juga Mbak Lala. Saya juga. Kayaknya itu ya, itu kayaknya masalah semua banyak ibu-ibu ya, banyak Oh semua ibu-ibu ya, yang iya, 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 iya. Nggak boleh ngelihat nggak orang semua makan. banyak banyak. Banyak ya, hampir semua ngalami itu. Padahal dulu saya beratnya 42 dan sangat cungkring. Terutama kalau udah punya anak ya, terutama kalau udah punya anak gitu. Jadi saya juga dulu sebelum punya anak itu beratnya ya sama kayak Mbak Lala gitu deh, maksudnya Oh, eh, berat ideal lah gitu, berat normal gitu. Tapi begitu punya anak langsung ya, cepet banget tuh langsung. kayak makan sedikit aja udah langsung itu dia Mbak Lala tahu kan. Betul, betul. Jadi Dan yang pertama dihantam adalah perut. Jadi perut tuh langsung gede. Dan malu-malu ini saya pikir, aduh malunya kalau pakai yang paling jeans kelihatan ya, gitu. yang paling kelihatan ya, saya Betul. juga sama gitu. Lemaknya itu loh nggak mau pergi, heran. Jadi kita tambah lagi, ada lagi, udah olahraganya sedikit, makannya banyak lagi. Nah itu makanya Hmm. ya saya atur aja, saya nggak boleh kena nasi. Kalau nasi banyak-banyak udah perut pinggangnya udah hilang, makanya saya ganti, saya Nanti ganti apa Mbak? itu nasi. Gantinya karbo juga, tapi saya ganti dengan kentang, terus singkong, ubi, kelapa. Aduh, pokoknya jangan sampai saya kelaparan, karena kan kita 4 jam sekali pasti lapar deh, nggak usah 4 jam. Baru juga makan Saya sebentar nasi. kalau malam lapar nggak bisa tidur Mbak Lala. Oh iya sama, sama. Terus aduh pikiran Ada kemana-mana. ada ini Mbak Lala. Ya, Kalau misalnya malam nih, saya kan
kan suka ngelayout nih malam ya, karena emang waktunya baru sempet itu malam, setelah kalau siang kan udah ngurusin anak, ngurusin yang lain-lain, jadi baru sempet ngelayout tuh malam. Nah, kan kita kalau makan malam terlalu malam juga, ya itu kan ya dampaknya bisa ke perut ya, Dampaknya bisa besar, tambah penyakit besar lah, tambah banget. itu. Ada ini nggak Mbak? Ada tips nggak? Saya harusnya makan Ya, apa sih kalau misalnya jam di atas gampang, jam 8 gitu? gampang Tapi banget. yang mengenyangkan gitu Mbak Kenyang gitu kan. kok. Apa tuh? Pastinya ada karbo dulu. Kalau udah malam kan memang sebenarnya nggak perlu karbo banyak-banyak, tetapi kita perlu Mm-mm. ada kayaknya nggak nendang deh kalau nggak ada karbo, kan ada istilah gitu kan, nggak kenyang Iya, gitu, kan nggak kalau nggak nendang. makan nasi kayak belum makan kayak gitu loh, ya kan? Sama, masalah kita sama deh. Nah, jadi aku siasatin karbonya itu aku ambil oatmeal, aku aduk-aduk oatmeal sama itu loh, apa sih, havermut ya, oatmeal tuh havermut ya. Jadi saya seduh 3-4 sendok, itu saya seduh, kasih pisang, stroberi, Oh, buah. Jadi jangan tambah gula, jangan tambah apapun, ambil buah manis aja Mbak. Buah manis masukin, potong-potong dan masukin diaduk gitu ya. iya, masukin dan diaduk rata, atau mau seperti makan bubur pisah-pisah gitu kan, Mm-mm. cakwenya, Mm-mm. daunnya, sambelnya gitu boleh. Kalau saya senangnya diaduk, aduk lalu makan. Itu kalau di sini kita udah mikirnya ini makanan sehat, ini bakal mendukung kesehatan saya, jadi rasanya tuh enak. Nah, kalau kita mikirnya nggak enak, mikirnya tuh Iya, secara mental ya, kebanyakan ya gitu kan rasanya, ya gimana ya. Itu jadi kan kebanyakan itu ya, orang mikirnya juga, ah makanan sehat mana ada yang enak sih, malala kayak iya, gitu loh. Jadi pola pikir. mulai apa, males males ngejalaninnya gitu. Iya, Jadi kan kebanyakan rata. kayak makanan sehat tuh yang makanannya kayak gitu, havermut ya kan, Iya, oatmeal gitu kan. betul. Yang kita tahu kalau makan kayaknya gimana ya, kayak antara ketelan gak ketelan kalau saya gitu. Dan ada ini nggak, ada cara supaya makanan sehat itu berasanya enak, maksudnya entah ditambahin apa, penyedap apa gitu, jadi nggak kayak kita yang kan kebanyakan makanan sehat itu ya garam kurang, gula kurang ya kan, Iya, penyedap juga iya, mungkin nggak ada gitu, jadi nggak kayak ada. anta gitu kan, jadi kita ngejalaninnya juga aduh, ada nggak Males gitu ya. resep, oh, males, ada nggak resep yang enak tapi sehat nih gitu Mbak Lala. Banyak, banyak, Bapak ini. Banyak banget. Jadi pertama, pola pikir kita dulu nih, mindset kita dulu. Kita kan maunya Tadi sehat. pikir ya. Karena dia nurutin, lidah kita tuh nuruti dari perintah di otak kita gitu loh. Jadi kalau di hati kita bilang, ini makanan enak dan ini untuk kesehatan. Jadi seperti dihipnotis dulu, seperti itu. Apapun di depan kita itu kita bisa makan dengan nikmat, dan tentunya yang kita makan juga harus enak, tentunya. Nah, tipsnya cuma masukin aja buah-buahan manis. Buah-buahan manis yang saya pakai buah-buahan lokal kok. Apa aja tuh? Kalau Apa aja Mbak Lala? udah pasti harus pisang karena itu banyak kaliumnya dan kaki kita nanti kuat. Kaki kan pasti tungkai Pisang. tiang. Oke, pisang. Pisang, pisang apa aja, tapi jangan yang uh, impor yang mulus itu, ada jenisnya yang warnanya kuning. Sampai itu Jadi suka di itu ya. Jangan ya itu. itu jangan, karena dia hasil daripada genetik, perubahan genetik, ditambahkan apapun jadi indah gitu loh. Sebenarnya kan pisang yang zaman dulu aja deh. Jadi pisang yang jelek, pisang raja, barangan. Terus yang aku sering pakai ya, Ambon. Pisang Ambon ya. Ambon Ah, bisa. Yang bagus barangan, sang Medan tuh. Kan pokoknya lihat aja yang kulitnya hitam jelek, hitam-hitam gitu. titik-titik, hitam jelek, Itu bagus ya. Itu itu bagus ya. bagus. Hmm. Itu pisang lokal dan memang udah terbukti lah, ibunda kita semua pada Murah makan lagi ya. begitu udah enak, manis, manis dan murah meriah. Aduh. Nah, Selain pisang apa lagi Mbak Lala? masukin lagi itu yang manis-manis. Nanas, nanas kan manis, asem. Nanas. Aduh, nanas enak banget.
nanas, tapi sama buah-buah lokal, jeruknya pilih jeruk Medan. Aduh, semuanya Medan ya, bangga sekali nih ya, Tapi orang diperas Medan. gitu ya? Kalau jeruk diperas. Jeruk jangan diperas, makan begitu aja, jadi ditaburin di atas oatmeal kita, ditaburkan Oh. di makanan-makanan kita, jus ya. Jangan diperas karena kita butuh seratnya, Mbak Oh Penny. gitu. Butuh Soalnya itu buat oh, usus. Usus kita tuh perlu pendorong, istilahnya pendorong ya. Eh, apa pendorong supaya bersih. Kalau kita terlalu banyak makan daging, terus terigu, nah itu wah susah, terigu itu susah. saya bang. Terigu, bahaya ya, bahaya terigu. Gorengan, Mbak Lala, gorengan. Gorengan, roti yang saya nggak bisa kalah deh. Masih masih belum mau berpisah sama gorengan. Oh, Aduh gorengan. masih Kalau gorengan saya bisa. Caranya bisa. gampang. Gorengan dulu itu ya gorengan ya. Saya kalau beli gorengan zaman dulu, inget gak sih zaman dulu tuh 500 rupiah ya gorengan. Masih harga segitu tuh saya beli itu bisa 10.000, 20.000 sambil nyetir, sambil Banyak banget. macet. Aduh, habis Mbak 20.000. Habis. Iya, iya. Itu inget banget dan itu kalau saya inget ya minyaknya, ya ampun. Nah, itu penyebab saya gemuk juga sih sampai hampir 70 kilo pada saat dulu tuh. Belum ketemu masalah. Belum kepentok sama masalah, jadi saya hajar terus, makan terus sampai saya um, harus endoskopi ya, harus endoskopi dan itu usus saya Itu ada luka. triggernya ya, trigger kamu Hmm, kayaknya. orang tuh jangan sampai kepentok dulu gitu loh. Kalau saya sampai jedot baru mulai. Nah, untuk teman-teman Kakak yang jangan. betul, jangan sampai deh nggak enak itu di endoskopi nggak enak dan pengobatannya sampai lebih dari 6 bulan karena usus saya lukanya itu panjang dan kalau bukannya fases yang keluar tapi darah itu seluruhnya darah dan aduh itu serem sampai saya tuh kalau ngebayangin itu lagi nggak mau lagi. Nah itu karena pola makan saya salah. Dari situ saya mulai ganti karena pengobatannya lama banget itu nggak sembuh-sembuh gitu loh lama dan saya tersiksa sakitnya minta ampun Urusan dalam begitu. gitu memang ini ya apa riskan ya. Serem Pengobatannya deh lama. pokoknya jangan sampai deh. Kalau saya lanjutin pola makan yang salah mungkin akan berakhir dengan penyakit yang parah. Pokoknya saya stop semua Nah, itu mungkin akhirnya udah di warningnya udah dari awal ya. keras warningnya. Maka teman-teman sebelum warningnya keras udah harus Betul, betul. balik back to nature lah. Karena kan awalnya gini Mbak Penny, saya ngelihat orang-orang yang pola hidupnya sehat di hari tuanya tuh enak banget, enak. Artinya nggak ketemu ke masalah kesehatan, terus bisa berjalan dengan tegap. Rata-rata kan kalau udah tua kaki ya yang masalah, terus Kaki masalah. gemeteran gitu kan, nggak bisa berdiri lama dan lain sebagainya. Nah, aku ngelihat orang-orang yang happy tuanya dengan kesehatan. Aduh, itu udah modal modal banget gitu loh. Sementara banyak orang tua tuh yang udah berbaring di tempat tidur atau yang udah nggak bisa jalan jauh-jauh atau yang udah pikun, badannya segar tapi nggak bisa fokus atau pikun ya, Iya. dia tersesat dan lain sebagainya banyak seperti itu. Tapi ada banyak juga yang happy gitu loh masih sehat, segar karena masa mudanya tuh dia pakai, dia isi tubuhnya itu makanan-makanan dan pola pikir, pola hidupnya tuh dengan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang saya coba jalankan. Karena kan Iya, apa yang mau kita juga nih. ciptain sekarang, nanti kita nikmatin. Itu aja sih prinsipnya. Jadi apa yang ada hari ini, itu karena kemarin, gitu kan istilahnya Mbak Beni. Betul kan? Ya seperti Wah, itu kira-kira. keren banget nih. Kalau kita ngomongin ini tuh nggak selesai-selesai kayaknya Mbak Lala ya. Aduh seru banget, seru Dari banget. Aku paling seneng deh, paling seneng. Maka banyakin serat, banyakin makanan alami aja, ganti aja ganti. Dan kalau kita mulai kan kita mami-mami nih, pasti anak-anak kan lihat, pasti kan anak-anak lihat gitu loh. Emang sih nggak gampang menerapkan
anak-anak. Ini kan tujuannya supaya mereka mencontoh gitu kan. Kasihan kan nanti ketemu masalah penyakit lah. Nah mereka bisa lihat dan bisa meniru. Harapannya kan ditiru gitu. Kita kan panutan lah ya. Makanya dapat mungkin aku meredam aja sih yang di rumah. Yang di rumah nih dihapus segala MSG, dihapus segala pengawet, makanan-makanan yang merusak pewarna, pemanis, yang itu deh kimia. Semua ya, papa itu. Diredam, maksudnya diredam aja sih. Mereka sih pasti makan di luar, ya, tapi nggak bisa dilarang kan. Tapi ya di rumah diredam aja Mbak Feby. Iya, soalnya memang investasi terbaik itu emang kesehatan ya Mbak. Yes, Saya betul. lihat dari IG-nya Mbak Lala nih, bener banget. Saya setuju banget. Investasi yang paling bagus itu emang kesehatan. Karena Betul, biar betul. gimana pun kalau punya uang banyak tapi kalau nggak sehat buat apa juga, Aduh, ya kan? betul, betul, betul sekali. Ya mudah-mudahan karena Iya. banyak tantangannya loh Mbak, banyak tantangannya. Nyambung sama ini nih Mbak, investasi. Mbak Lala kan juga bergabung di komunitas bisnis internet ya. Nah, Yes, ya, kan kita sedang masuk gerakan WFH juga nih ya Mbak Lala yang seperti yang ya, ya, di betul. profil kita ini. Jadi buat teman-teman kalau mau ikut gerakan kami juga di WFH ya Mbak Lala Oh iya, bisa iya, udah minta teman ininya ya kita. Ya, template-nya sama kita. Jadi bisa minta di IG-nya Mbak Lala atau di saya bisa DM juga. Jadi ya, walaupun kita di rumah aja bisa wealthy ya, kan WFH ya, wealthy from home ya Mbak ya. Lala ya. Sehat, ya happy, ya Iya. juga udah bisa dapet income. Hayo dari rumah aja, itu yang bikin kita semangat. Karena di rumah aja mau ngapain ya? Bosen kan ngurusin anak, ngurusin kerjaan itu lagi. Nah, hayo kita bisa jumpa dalam IG Live, kita bisa jumpa dalam Betul. sosial media dan lain sebagainya. Ya, kita sapa dulu nih Mbak Penny, coba ada teman-teman kita Boleh Mbak, deh. Banyak boleh Mbak sekali. Lala. Silakan Mbak Ada. Lala. Oh iya, makasih Mbak Penny. Ada Anastasia MD, lalu Ika Nafira, halo, halo, ada Ibu Fong Tajuni, ada Ibu Eni Rumantir bergabung juga, halo Ibu Eni, ada Ibu Betna Handriani, halo selamat siang, halo teman-teman semuanya, makasih udah gabung di IG Live kami bersama Ibu Penny, aduh Mbak Penny. Ya, boleh Mbak Penny, Ya. silakan Oke. dilanjutkan. Kayaknya kita sudahi dulu nih Mbak Lala. Nanti saya Oh mau iya undang iya lagi nih iya. Mbak Lala untuk hubungan kita karena banyak banget yang mau saya obrolin sebenarnya sama Mbak Lala. Cuman karena waktunya memang terbatas ya. Terbatas Jadi ya. kita 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 bikin sesi sesi selanjutnya ya Mbak Lala ya. Boleh, boleh. Nanti saya undang lagi di kan saya masih bikinnya 90 hari nih Mbak Lala. Jadi nanti saya undang lagi deh. Biar lebih panjang lagi nih kita Panjang ngobrol-ngobrol nyambung soal ceritanya. betul betul. Iya iya, Terima kasih betul banyak betul ya Mbak Mbak Penny. Lala udah mau saya undang. Semoga sehat selalu, semoga bisa memberi Amin. inspirasi sehat buat teman-teman yang lain juga. Sukses juga untuk Amin. bisnisnya. Sukses juga untuk Kita Mbak juga bisa Penny. sukses bersama ya, Mbak Lala. Amin, amin ya. Makasih ya Thank you so teman-teman, makasih much Mbak Penny. teman-teman yang udah datang ya. Terima kasih juga ya. Bye Mbak Lala. Bye.